mungkin dalam waktu dekat. Rupanya dalam suasana mendung ini, udara sedikit lebih dingin. Tetapi dunia politik ini, peta politik mulai hangat ini. Apalagi setelah Gerindra dan PKB itu membentuk yang namanya Sekber, Sekretariat Bersama. Setelah itu yang bikin juga semakin hangat adalah kedatangan para elit politisi Partai Nasdem mengunjungi Sekber Gerindra dan PKB. Nah, ini apa yang akan terjadi ini? Apakah koalisi perubahan akan berubah atau akan menjadi bagaimana nih, Pak? Ya, di menjelang tahun politik ini memang kan suhu politik mulai menghangat. Walaupun di bulan Januari ini suhu Jakarta agak adem gitu kan. Nah, jadi politik itu kan cair, bisa berubah setiap saat, tergantung dari kondisinya dan kebutuhannya. Jadi saya rasa kehadiran pengurus Nasdem ke Sekber Gerindra PKB itu biasa-biasa saja, gitu, wajar-wajar saja. Tapi yang pasti ketika politisi ketemu itu sudah pasti bicara soal politik gitu ya, nggak mungkin bicara soal musik atau yang lainnya gitu. Jadi apa yang akan kira-kira terjadi nanti ya kita ikuti bersama saja gitu. Tapi yang pasti sekarang situasinya masih mencair, jadi belum ada yang rigid, belum ada yang sudah baku, itu belum, semua masih bisa berubah gitu. Bahkan bisa juga tidak ada perubahan apa-apa nantinya gitu, seperti yang sekarang sudah ada saja. Tidak pengaruh adanya Sekber dan pertemuan tersebut? Nggak ada. Jadi akan status quo? Iya, melihat perkembangan Pak, gitu. Melihat perkembangan karena masih terlalu jauh dari waktunya gitu ya, masih prematur kalau sekarang sudah menentukan, memastikan siapa berkoalisi dengan siapa. Ini semua masih cair Pak gitu. Jadi Nasdem masih bisa berkoalisi dengan siapapun, begitu juga PKS mungkin mau ikut koalisi yang mana gitu ya gitu. Jadi semua masih bisa berubah. Bagaimana dengan perasaan atau suasana kebatinan dari Partai Demokrat ini, khususnya AHY gitu? Kalau menurut saya Demokrat ini di posisi yang sangat sangat tidak beruntung gitu ya, karena suara kecil, kemudian elektabilitasnya tidak tinggi juga, dan high call-nya setiap partai politik itu kan memang kader partainya itu adalah capres gitu. Memang itu wajar saja gitu. Cuman kalau melihat Nasdem misalnya ya, kalau kita bicara koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat gitu, tidak mungkin AHY kemudian memaksakan diri untuk menjadi capres dari koalisi ini atau menjadi cawapres dari koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat bila itu terjadi. Kenapa? Karena PKS juga kadernya sendiri gitu. Jadi ini memang masih rumit gitu untuk PKS dan Demokrat, itu rumit Pak. Kalau PKS kan ingin mengajukan Ahmad Iriawan itu Aher sebagai cawapresnya Anies itu. Bagaimana nih pengaruhnya setelah ada pertemuan Nasdem dengan Sekber PKB Gerindra PKB? Ya itu, jadi masih sangat tidak bisa diprediksi dengan tepat gitu ya. Jadi masih sangat cair, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Tapi bahkan mungkin juga PKS, Nasdem dan Demokrat itu tidak akan terjadi koalisi. Kalau menurut saya, karena platformnya kan beda ya. Gitu. Jadi selama ini Nasdem kan ada di partai pemerintahan, kemudian Demokrat selalu di luar, hampir 10 tahun ini ya, kokosan. Kemudian PKS juga di luar gitu. Jadi untuk menyatukan dua di luar dengan satu yang di dalam ini kan tidak mudah Pak. Harus banyak yang bisa dinegosiasikan dulu gitu. Jadi nggak mudah ini.
Kalau faktor ideologi pengaruh nggak? Iya, diantaranya begitu. Jadi kayak setahu saya PKS itu kan ideologinya Islam, kalau saya nggak salah ya. Nah, itu kan untuk eh, menyamakan persepsi dengan yang platform nasionalis, itu kan butuh pembicaraan yang khusus juga gitu, butuh waktu juga. Jadi harus banyak penyesuaian gitu. Kalau begitu yang deg-degan siapa nih? Anies Baswedan, AHY, Surya Paloh, PKS, atau siapa yang deg-degan ini, Pak? Kalau saya bicara makro, Pak, yang deg-degan Indonesia, Pak. Karena taruhannya itu masa depan 280 juta jiwa, dan maju mundurnya Indonesia tergantung dari Pilpres 2024. Gitu. Jadi kalau kita hanya sekedar bicara AHY, terus PKS misalnya, itu kan bagian dari Indonesia, gitu ya. Jadi terlalu kecil lah gitu. Tapi kalau mau dikecilkan lagi ya, yang deg-degan ya tentunya ya AHY mungkin ya. Karena dia di posisi yang tidak not in a favor position gitu. Bagaimana dengan perasaan Anies melihat pertemuan Nasdem, koalisi Nasdem yang datang ke Sekber Gerindra PKB? Apakah dia juga merasa was-was atau deg-degan atau sudah tahu sebelumnya kira-kira? Saya rasa manuver dari Nasdem itu tidak selalu Anies Baswedan tahu ya, karena kalau Nasdem kan jelas di bawah pimpinan Bang Surya Paloh gitu. Iya, Anies harus ikut kemanapun Nasdem berjalan gitu, harus setuju gitu. Kalau begitu pengaruh nggak bahwa kan Anies itu diberi kebebasan oleh Surya Paloh mencari cawapresnya sendiri. Nah, kemudian ada disebut nama Khofifah Indar Parawansa oleh Effendi Koiri. Ya. Bagaimana nih suasana kebatinan di Nasdem, khususnya di Anies Baswedan? Ya ini jadi apa istilahnya tuh, di satu sisi dia diberi kebebasan oleh Nasdem untuk mencari pasangan capres yang menurut dia paling cocok gitu ya. Tapi di sisi lain tidak bisa Anies secara sepihak gitu menentukan si A, si B sebagai cawapresnya tanpa persetujuan dari Nasdem. Jadi ini kan seperti orang disuruh perang tapi nggak dikasih senjata gitu. Jadi ya antara maju mundur gitu ya. Jadi ini menarik loh untuk dicermati, ini menarik. Manuvernya Nasdem ini menarik, seru gitu. Pengaruhnya terhadap koalisi yang lain gimana nih? KIB, kemudian ada PDIP, dan juga barangkali akan ada koalisi baru lagi nantinya nih. Saya rasa nggak ada pengaruh apa-apa, karena seperti juga Mbak Mega bilang gitu, tidak ada koalisi. Yang ada itu kerjasama antar partai gitu. Jadi karena waktunya masih jauh, Pak, ini masih semuanya serba mungkin gitu. Termasuk juga 7 partai yang pro pemerintah hari ini itu bergabung lagi jadi satu lagi. Itu bisa saja gitu. Oh gitu. Ya bisa saja. Bapak setuju nggak dengan pendapat Pak Baron tadi, Pak, tentang yang terjadi dengan Partai Nasdem, kemudian Anies Baswedan, dan koalisi perubahan tersebut, Pak? Ya, kalau menurut saya setuju itu. Sebab apa ya? Sebab seperti yang dikatakan Jokowi ya. Jangan buru-buru, jangan gerusa-gerusu ya kan. Jadi maksudnya ya kita lihat dulu gimana gitu kan. Banyak juga dari koalisi-koalisi mereka kan buru-buru, mencapreskan buru-buru ya kan. Itu kan nggak bagus ya untuk kedepannya nanti. Jadi ya gitulah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Jokowi, jangan buru-buru gitu. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin.